Trump memperketat pengepungan terhadap negara Islam setelah militer Amerika Serikat menewaskan lebih dari 20 teroris dalam serangan yang dikoordinasikan dengan pemerintah Nigeria di timur laut negara itu. Dan pada hari Senin 18 Mei 2026, operasi tersebut menargetkan para kombatan yang berkumpul di wilayah Meteli, Borno, sebuah area yang digunakan oleh faksi-faksi teroris untuk melarikan diri, berkumpul kembali, dan merencanakan serangan baru. Trump mengubah pidato melawan teror menjadi aksi militer nyata, menekan negara Islam di tempat mereka mencoba berkembang, dan menunjukkan bahwa Gedung Putih tidak akan menunggu tragedi baru untuk bertindak. Kelompok tersebut mencoba menggunakan jarak, hutan, perbatasan, dan kekacauan regional sebagai perlindungan. Tetapi tanggapan datang dengan intelijen, koordinasi, dan kekuatan udara. Membuka babak-babak baru perburuan terhadap teroris yang masih berusaha menjaga jaringan ini tetap hidup. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda, tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik, sesuai standar kredibilitas. Milson Alves. Serangan itu terjadi pada hari Minggu 17 Mei dan dikonfirmasi pada hari berikutnya oleh Komando Afrika Amerika Serikat. Operasi tersebut dilakukan bersama pemerintah Nigeria dan menargetkan anggota Provinsi Afrika Barat Negara Islam, faksi yang telah beroperasi selama bertahun-tahun di wilayah Danau Chad. Menurut Reuters, militer Nigeria mengatakan bahwa para kombatan telah berkumpul di wilayah Metelho dan serangan udara dilakukan untuk mengacaukan pergerakan tersebut. Sebelum kelompok itu berhasil mengubah tempat persembunyian menjadi titik serangan, pelarian atau konsolidasi ulang, Trump memutuskan untuk menunjukkan bahwa perang melawan teror tidak hanya sebatas pidato diplomatik. Pemerintah Amerika memasuki fase kerjasama yang lebih agresif dengan Nigeria, menggunakan intelijen, dukungan militer, dan kekuatan udara untuk menyingkirkan para pemimpin dan kombatan dari medan perang. Menggunakan. Pernyataan dari Komando Amerika adalah untuk mengurangi kelompok tersebut dalam merencanakan serangan terhadap Amerika Serikat dan mitra-mitranya. Ini bukan tindakan yang berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari rangkaian tindakan yang dimulai beberapa hari sebelumnya dengan eliminasi Abu Bilal al-Minuki, yang disebut oleh Washington dan Abuja sebagai tokoh kedua paling penting di negara Islam secara global. Al-Minuki tewas dalam operasi gabungan antara Amerika Serikat dan Nigeria di wilayah timur laut Nigeria. Trump mengumumkan bahwa pasukan Amerika dan Nigeria telah melaksanakan misi yang kompleks untuk menyingkirkan salah satu teroris paling aktif di dunia. Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu juga mengonfirmasi aksi tersebut dan menyebut operasi itu sebagai contoh kerjasama efektif dalam melawan terorisme. Ini adalah detail yang penting, bukan karena menunjukkan bahwa serangan pada hari Minggu itu tidak terjadi begitu saja. Serangan itu terjadi setelah pukulan besar terhadap komando kelompok tersebut, dan sekarang menargetkan para militan yang mencoba mempertahankan struktur di lapangan. Operasi terhadap Al-Minuki menghantam kompleks di cekungan Danau Chad dan juga menewaskan beberapa sekutu dekatnya, menurut informasi yang disampaikan oleh Tinubu. Reuters mencatat bahwa aksi tersebut dimulai sekitar pukul 12 hingga 12.01 dini hari dan berakhir mendekati pukul 4 pagi 4.30 tanpa korban jiwa maupun kehilangan peralatan, menurut tentara Nigeria. Apa yang dilakukan para teroris adalah mencoba bertahan hidup di dalam zona yang selama bertahun-tahun menjadi koridor kekerasan, pelarian, dan perekrutan. Borno adalah salah satu daerah yang paling parah terkena dampak pemberontakan Boko Haram dan negara Islam Provinsi Afrika Barat. Perang di wilayah tersebut telah menewaskan ribuan orang dan membuat sekitar 2 juta penduduk mengungsi. Kelompok tersebut memanfaatkan medan yang sulit, perbatasan yang dekat, dan komunitas yang terisolasi untuk mempersulit upaya negara. Namun sekarang situasinya berubah karena kerjasama dengan Washington telah meningkatkan kemampuan untuk menemukan, melacak, dan menyerang target sebelum mereka menyebar. Hal yang menakutkan bagi negara Islam adalah bahwa Afrika kini menjadi prioritas dalam peta perang melawan teror. Reuters mengutip data dari Akhlid yang menunjukkan bahwa Afrika menyumbang 86% dari aktivitas global negara Islam dalam 3 bulan pertama tahun 2026. Data ini membantu menjelaskan mengapa Trump mulai memandang Nigeria bukan sebagai masalah yang jauh, tetapi sebagai garis depan keamanan yang nyata. Kelompok ini kehilangan kekuatan di basis lamanya di Timur Tengah dan mencoba berkembang di wilayah Afrika yang memiliki kehadiran negara yang lebih lemah.
Respons Amerika dalam membawa pengawasan, koordinasi, dan serangan langsung ke tempat struktur itu mencoba bertahan. Kematian Al-Minuk berdampak besar karena dia bukan hanya seorang pejuang bersenjata biasa. Menurut Reuters, dia memimpin kantor Al-Furqan yang terkait dengan pengelolaan urusan global negara Islam, termasuk koordinasi keuangan. Colin Smith, koordinator tim PBB yang memantau Al-Qaeda dan negara Islam, mengatakan kepada Reuters bahwa kematiannya merupakan pukulan berat bagi kelompok tersebut dan rencana mereka untuk mengalihkan fokus ke Afrika. Ini menjelaskan mengapa operasi berikutnya berlangsung dengan cepat. Ketika seorang pemimpin jatuh, jaringan mencoba untuk berorganisasi kembali. Ketika serangan terus berlanjut, reorganisasi itu berubah menjadi kepanikan operasional. Kehadiran Amerika juga meningkat sebelum serangan-serangan tersebut. Reuters mencatat bahwa Washington telah mengirimkan drone dan sekitar 200 personel militer untuk pelatihan dan dukungan intelijen kepada pasukan Nigeria dalam melawan pemberontakan yang terkait dengan negara Islam dan Al-Qaeda di Afrika Barat. Secara resmi, otoritas Nigeria telah membahas kehadiran ini karena memiliki kemampuan untuk. Namun tindakan terbaru menunjukkan bahwa kemitraan ini telah berkembang ke tingkat yang lebih keras. Dengan Komando Amerika Serikat untuk Afrika bekerja secara langsung dalam kampanye melawan target-target teroris. Nigeria juga berusaha menunjukkan bahwa mereka tidak hanya berdiam diri. Juru bicara militer Samael Aubah menyatakan bahwa upaya koordinasi erat dengan Amerika Serikat terus dilakukan untuk mengacaukan jaringan teroris, menyingkirkan militan dari medan perang dan menolak tempat perlindungan yang aman. Seguro dentro do território nigeriano. Kalimat ini merangkum langkah ke depan, lebih banyak intelijen, lebih banyak tekanan pada jalur pelarian, dan lebih banyak serangan terhadap titik-titik di mana negara Islam mencoba mengumpulkan orang, senjata, dan komando. Trump memperketat pengepungan karena ia mengubah janji menjadi operasi yang terlihat. Setelah mengkritik keamanan di Nigeria dan menuntut reaksi yang lebih kuat terhadap ekstremis Islam, pemerintah Amerika mulai berpartisipasi lebih aktif dalam memerangi negara Islam di negara Afrika tersebut. Associated Press mencatat bahwa kerjasama militer antara Amerika Serikat dan Nigeria meningkat setelah ketegangan diplomatik yang melibatkan tuduhan Amerika tentang kekerasan agama di negara tersebut. Tuduhan yang ditolak oleh pemerintah Nigeria. Meskipun ada perselisihan ini, kemitraan militer semakin kuat dan sekarang hasilnya mulai terlihat di lapangan. Rangkaian peristiwa ini membuat negara Islam berada dalam situasi yang sulit. Pertama, kelompok tersebut kehilangan Al-Minuk, sosok yang terkait dengan keuangan, propaganda, arahan strategis, dan koneksi internasional. Setelah itu, mereka melihat lebih dari 20 militan terkena serangan di Meteli. Selanjutnya, Komando Amerika Serikat untuk Afrika menyatakan bahwa evaluasi masih berlangsung, yang membuka kemungkinan untuk konfirmasi baru, target baru, dan kemungkinan operasi baru. Siapapun yang mencoba membangun kembali jaringan teroris di utara Nigeria bisa menjadi target berikutnya. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe channel ini, dan di akhir nanti, lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.